Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, pada video kali ini Mimin akan menjelaskan beberapa trik yang Mimin gunakan pada saat seleksi ASN tahun 2019. Semoga trik ini dapat membantu teman-teman dalam menghadapi SKD dan semoga dapat membantu teman-teman untuk dapat lulus pada tahap tersebut dan menjadi salah satu peserta yang dinyatakan lolos sebagai ASN Indonesia tahun 2021. Nah, baik teman-teman, kita mulai terlebih dahulu dari nilai ambang batas. Jadi di dalam tes SKD atau seleksi kompetensi dasar ada yang disebut dengan nilai ambang batas. Nah, nilai ambang batas adalah nilai minimal yang harus teman-teman capai atau nilai paling rendah yang harus teman-teman dapatkan dari ketiga mapel yang diujikan, ini TWK, TIU, dan TKP. Nah, kita mulai dari TWK atau tes wawasan kebangsaan. Jadi untuk TWK, nilai ambang batasnya atau nilai minimal yang harus teman-teman capai adalah 65. Kemudian untuk tes intelijensi umum, teman-teman harus mendapatkan nilai 80 untuk dapat dianggap lolos pada tes ini. Kemudian untuk TKP atau tes ke karakteristik pribadi. Nah, di sini angka minimal yang harus teman-teman dapatkan adalah 166. Nah, teman-teman, kita langsung saja mulai pembahasan kita bagaimana supaya kita bisa melewati tahap ini. Yang pertama yang harus kita pahami bahwa setiap soal atau setiap nomor bobotnya adalah 5 apabila teman-teman menjawab dengan benar. Saya ulangi, jika teman-teman menjawab dengan benar, maka teman-teman akan mendapatkan poin atau bobot sebesar 5. Artinya, untuk tes TIU, yang nilai ambang batasnya adalah 80, maka teman-teman harus bisa menjawab 16 nomor minimal, 16 nomor yang benar agar dapat mendapatkan poin 80 dari 35 nomor. Jadi misalnya teman-teman dari 35 nomor ini teman-teman sudah berhasil menjawab 16 nomor dengan benar, maka teman-teman akan dianggap lulus untuk tes TIU. Nah, kita lanjut untuk tes TKP, tes karakteristik pribadi. Nah, jadi sebagaimana yang saya jelaskan pada video sebelumnya bahwa di antara seluruh tes TKP yang jumlah soalnya ditambah dari yang awalnya 35 nomor menjadi 45 nomor. Nah, untuk TKP ini sendiri teman-teman nilai ambang batas atau nilai minimal adalah 166, sehingga teman-teman harus bisa menjawab benar 34 nomor dari 45 nomor soal. Jadi saya ulang teman-teman harus bisa menjawab 34 nomor dari 45 nomor. Nah, namun teman-teman, satu hal yang harus teman-teman ketahui bahwa berbeda dengan soal TIU maupun TWK, nah, soal TKP ini sistemnya adalah per poin. Jadi setiap nomor itu ada poinnya, mulai poin tertinggi sampai dengan poin terendah. Jadi tidak ada option atau jawaban yang salah. Setiap option mempunyai poinnya tersendiri. Misalnya disediakan 5 option, maka poin tertinggi dari masing-masing option adalah 5 sampai 1. Artinya apapun option yang teman pilih, maka semua ada poinnya. Itu salah satu kelebihan dari tes TKP. Namun memang agak berat karena di antara seluruh tes dia adalah yang paling tinggi ambang batasnya. Tapi insya Allah dengan usaha dan doa teman-teman pasti bisa untuk melewati tes TKP ini. Nah, kita lanjut TWK. Nah, TWK atau tes wawasan kebangsaan. Nah, di sini nilai ambang batasnya adalah 65. 65 artinya teman-teman harus mampu mengisi 13 nomor. Teman-teman harus mampu menjawab 13 nomor secara benar dari 30 nomor agar dianggap lulus pada
seleksi untuk tes TWK ini. Nah, jadi di antara seluruh tes TWK yang paling rendah nilai ambang batasnya. Jadi teman-teman semangat, insya Allah teman-teman bisa untuk melalui tahap ini. Nah, kemudian selanjutnya ketika teman-teman sudah mengetahui ternyata seperti ini gambarannya, agar kita bisa dianggap lulus untuk passing grade atau ambang batas, langkah yang harus teman-teman lakukan selanjutnya adalah teman-teman harus mengklasifikasikan atau membagi waktu pengerjaan sesuai skala prioritas atau skala kerumitan soal. Nah, dari 3 soal ini, setelah Mimin survei dan juga kaitkan dengan pengalaman Mimin pada saat seleksi tahun 2019, nah, ternyata dari 3 tes ini yang paling mudah pertama adalah tes TWK atau tes wawasan kebangsaan, kemudian disusul oleh tes TKP, karakteristik pribadi, dan terakhir tes TIU, tes intelijensi umum. Nah, jadi inilah tes yang paling berat menurut Mimin dan juga menurut beberapa teman-teman yang telah mengikuti seleksi ASN, karena memang pada tes ini kita diberikan semacam waktu untuk menghitung, dan biasanya teman-teman akan kelelahan pada saat menghitung itu. Makanya memang kita butuh waktu yang cukup banyak untuk menghadapi soal-soal TIU. Nah, kita kembali ke topiknya, membagi waktu sesuai skala prioritas atau kepentingan atau tingkat kerumitan soal. Nah, pengalaman Mimin pada saat tes di tahun 2019, Mimin mengalokasikan 20 menit waktu pertama untuk menyelesaikan soal TWK. Nah, jadi kita lihat teman-teman, di sini ada 13 nomor. 13 nomor, jika teman-teman bisa menjawab 13 nomor maka dianggap lulus dari 30 nomor soal. Nah, 20 nomor soal untuk 30 menit. Ini bukan untuk membanggakan diri ataupun sejenisnya, tapi kalau menurut Mimin pribadi, untuk tes TWK yang merupakan tes yang berkaitan dengan dasar-dasar negara, kemudian terkait dengan pengawalan Pancasila, 20 menit ini sudah sangat luar biasa, sudah sangat maksimal untuk bisa menyelesaikan 30 nomor ini. Bahkan pengalaman Mimin pada saat tes 2019, Mimin bisa menyelesaikan 30 nomor ini kurang dari 20 menit. Nah, oleh karena itu, silakan teman-teman mengalokasikan 20 menit pertama teman-teman untuk fokus ke soal TWK. Nah, jadi ini adalah waktu maksimal teman-teman mengerjakan soal TWK. Nah, kemudian TKP 35 menit karena memang di antara semua soal TKP adalah soal dengan nomor terbanyak. Dan juga teman-teman harus bisa menganalisis jawaban mana yang benar dengan poin tertinggi agar teman-teman dapat memperoleh poin yang tinggi pada tes TKP ini. Selanjutnya untuk TIU. TIU merupakan tes yang saya pribadi memberikan alokasi waktu yang paling banyak, karena dalam menyelesaikan soal TIU memang kita harus mencatat, harus menghitung, mencakar. Nah, karena itulah kita butuh waktu yang agak lebih lama dibanding tes-tes yang lain. Nah, oleh karena itu saya mengalokasikan waktu yang paling banyak untuk tes ini. Nah, berhubung karena teman-teman tahun ini mendapatkan penambahan waktu sebesar 10 menit, artinya jumlah total pengerjaan 100 menit, maka saya tambahkan untuk waktu TIU menjadi 45 menit. Nah, sehingga jika kita mengkalkulasikan waktu ini 20 menit, 35 menit, dan 45 menit, maka hasilnya adalah 100 menit. Nah, lanjut teman-teman, setelah teman-teman mengklasifikasikan waktu tersebut, usahakan teman-teman menggunakan waktu seminimal mungkin, waktu semaksimal mungkin. Misalnya untuk TWK teman-teman sudah mengalokasikan waktu 20 menit. Tapi jika teman-teman bisa mengerjakan soal TWK yang jumlah nomornya 30 nomor dalam waktu 15 menit saja, maka ini akan memberikan keuntungan bagi teman-teman, karena
sisa waktu yang 5 menit bisa teman-teman alokasikan untuk tes selanjutnya. Ini adalah semisal, tapi teman-teman bisa menggunakan waktu 20 menit ini secara maksimal kalau memang tidak bisa selama 15 menit. Nah, tapi di sini saya hanya memberikan gambaran, jika teman-teman bisa mengerjakan soalnya dalam 15 menit, maka teman-teman bisa mengalokasikan sisa waktu yakni 5 menit untuk diberikan pada tes berikutnya. Nah, pada tes TKP. Nah, sehingga setelah teman-teman memberikan alokasi waktu tersebut, maka untuk TKP alokasinya menjadi 35 tambah 5, artinya 40 menit. Di alokasi waktu yang semula hanya 35 menit, karena mendapat subsidi waktu dari tes TWK yang dapat teman-teman selesaikan di awal, maka waktunya kita alokasikan akhirnya menjadi 40 menit. Nah, jadi teman-teman silakan menggunakan waktu 40 menit ini untuk mengerjakan soal-soal TKP yang berjumlah 45 nomor, dan usahakan teman-teman agar 34 nomor bisa teman-teman jawab dengan benar. Nah, jika ternyata waktu yang teman-teman punya sebanyak 40 menit ini, teman-teman hanya menggunakan 30 menit untuk mengerjakan seluruh tes TKP, karena memang pada dasarnya tes TKP itu tes yang menggambarkan kepribadian kita. Jadi teman-teman tidak perlu terlalu berat untuk berpikir, teman-teman hanya perlu menjawab dengan jujur dan mengusahakan mencari jawaban terbaik dari masing-masing option yang ada, karena seperti yang saya sebutkan tadi bahwa pada tes TKP tidak ada soal yang salah, tidak ada option yang salah, semua option benar dan memiliki poinnya masing-masing, mulai dari poin tertinggi hingga poin terendah. Nah, teman-teman silakan berpikir dengan cepat, kira-kira dari seluruh option ini, option mana yang memiliki poin paling tinggi, yakni poin 5. Nah, teman-teman, jika ternyata teman-teman yang semula mengalokasikan waktu 40 menit bisa mengerjakan soal TKP hanya selama 30 menit, artinya teman-teman masih ada sisa waktu selama 10 menit. Maka teman-teman bisa mengalokasikan sisa waktu tersebut untuk soal TKP ke soal berikutnya, soal TIU. Jadi 45 menit kita tambahkan lagi 10 menit menjadi 55 menit atau hampir sejam. Nah, jika jadi teman-teman bisa lihat keuntungannya, TWK sudah selesai, TKP sudah selesai, ternyata untuk TIU teman-teman masih mempunyai sisa waktu sebanyak 55 menit, hampir sejam. Nah, disinilah teman-teman akhirnya bisa fokus pada soal-soal TIU. Seperti yang saya katakan tadi bahwa soal TIU kebanyakan perhitungan, nah, sehingga memang kita butuh waktu yang lebih lama, untuk karena kita akan menghitung ataupun mencakar hasil dari soal yang disajikan. Jadi itu yang Mimin lakukan pada seleksi CPNS tahun 2019, dan alhamdulillah hari ini sudah hampir berjalan tahun ketiga Mimin terpilih menjadi ASN di Kementerian Agama. Nah, jadi teman-teman, semoga sedikit tips ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman. Kita sama-sama berharap semoga teman-teman bisa lulus dan keinginannya tercapai untuk bisa menjadi bagian dari keluarga ASN Indonesia tahun 2021. Nah, teman-teman, jika suka dengan video ini silakan di like, share, dan subscribe. Dan yang paling utama adalah teman-teman bagikan tips ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi teman-teman yang lain juga yang sedang berjuang untuk menjadi aparatur sipil negara di tahun 2021 ini. Ya, mungkin teman-teman untuk hari ini sekian video dari saya. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.